Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hormat, syukur, dan pujian kita panjatkan di hadapan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita memanjatkan doa sebelum merenungkan firman Tuhan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, sebab atas kemurahan dan kasih sayang-Mu yang tiada terkira, kami ada sampai saat ini. Semua atas berkat-berkat-Mu kepada umat-Mu yang berdomisili di kota Bandung. Terpuji-pujilah nama-Mu yang agung dan mulia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 dengan tema Injil sebagai kekuatan Allah. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyatakan bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan menghasilkan dua dampak yang berlawanan. Antara lain, pertama, Injil merupakan kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Kedua, Injil juga dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa. Sekarang coba kita pikirkan kalau orang menganggap Injil sebagai kebodohan. Bukankah itu berarti bahwa mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai orang berhikmat? Namun, menurut Rasul Paulus, hikmat manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Hikmat dan kebijaksanaan manusia tak akan memampukan orang untuk mengenal Kristus, juga tidak akan mampu membebaskan mereka dari kehidupan dosa-dosa mereka. Hanya kebodohan untuk percaya pada Injil Kristuslah yang akan memampukan orang untuk memiliki pengenalan akan Kristus hingga dosa-dosanya diampuni. Dan jika ada orang-orang yang meminta tanda sebagai pembuktian kemahakuasaan Kristus, maka saliblah yang menjadi tandanya. Meskipun salib bisa saja dianggap sebagai tanda kutuk atau hukuman yang memperlihatkan ketidakmampuan Kristus membebaskan diri dari salib. Hikmat manusia mungkin saja terdengar indah, tetapi belum tentu hikmat itu akan mengarahkan orang pada Kristus dan karya salibnya. Itu sebabnya Paulus mengkritik kesukaan jemaat Korintus akan hikmat yang diajarkan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, meski demikian, bukan berarti berita Injil yang disampaikan oleh Paulus tidak mengandung hikmat sama sekali. Namun hikmat itu tersembunyi dan bersifat rahasia, tetapi terbuka bagi mereka yang sudah matang. Matang di sini bermakna sama dengan dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tahu bahwa anak
kecil akan memasukkan apa saja ke dalam mulutnya tanpa mau tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Jadi orang yang matang dimaksudkan Paulus adalah orang itu berbahaya atau tidak. Jadi orang yang matang yang dimaksud oleh Paulus adalah orang yang tahu membedakan manakah hikmat yang dari Allah dan mana hikmat yang dari dunia ini, bukan? Lalu, mengapa penguasa dunia ini gagal mengenali hikmat mulia itu? Karena hikmat itu datang secara tersembunyi, tetapi dinyatakan melalui Injil Kristus, sebagaimana yang diberitakan Rasul Paulus. Hikmat itu adalah sebuah rahasia suci yang tidak dapat diketahui hanya dengan hikmat manusia atau hikmat duniawi. Tentu saja dimengerti hanya melalui pernyataan Allah. Itu sebabnya hanya Roh Kudus yang dapat menyampaikan hal ini kepada manusia. Oleh karena manusia duniawi tidak menginginkan segala sesuatu yang berasal dari Allah, karena dianggap sebagai suatu kebodohan, maka manusia tidak dapat memahami segala sesuatu yang dari Allah. Percuma saja mengharapkan manusia duniawi dapat memahami dan menghargai hal-hal yang bersifat rohani. Manusia-manusia yang menolak Injil, mayoritas pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Namun sayangnya, masih ada orang-orang Kristen yang berpikir seperti manusia duniawi. Orang-orang semacam ini menolak hal-hal yang bersifat rohani dan tidak hanya dalam perspektif kekinian. Mereka tidak mau direpotkan dengan memandang hidup dan perspektif hikmat Allah. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang hidup berlandaskan hikmat Allah, karena firman yang hidup itu telah menghidupkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mempercayai Injil sebagai hikmat Allah, akan disertai oleh Tuhan dalam membuat perencanaan kehidupanmu, menjalankan kehidupan sehari-hari, dan mencapai tujuan hidup yang pastinya akan dalam perlindungan Tuhan, dan beruntung jika mengimani firman Tuhan tersebut dan merenungkannya siang dan malam, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan anak-anak Tuhan diharapkan dapat dilakukan untuk menunjukkan atau mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin besar, yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya memiliki hikmat dunia. Oleh sebab itu, karena kita mendengarkan kasih Yesus Kristus atas perbuatan-perbuatannya, kita kembali merenungkan cinta kasih dan keagungan perbuatannya yang mulia, akan memberi hikmat sorgawi yang mendasarinya dengan kasih Kristus, yang mampu memberi pengharapan pada kehidupan kita yang masih dikuasai oleh kegelapan hikmat dunia. Namun pengenalan akan kasih Kristus Yesus mampu membuka wawasan sorgawi yang memuliakannya, sehingga setiap manusia yang berada di dalam hikmat duniawi akan mengambil keputusan yang pengenalannya akan Kristus akan memberi dampak hikmat sorgawi. Dan dengan hikmat sorgawi, keputusan orang-orang beriman bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Bapa sorgawi, dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih sayang dan perlindungan Tuhan yang penuh berkat kekuatan kepada umat-Mu di kota Bandung. Ajar kami melalui firman Tuhan ini agar memperoleh sinar kemuliaan Injil, supaya kami memperoleh terang dan pencerahan atas Injil-Mu ini dan tidak dibutakan oleh ilah zaman ini.
Mata kami terang memperhatikan firman-Mu itu ya Tuhan. Di dalam berkat nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.